Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi bersama kami di channel YouTube Himaksi FEUBB dalam program kerja Himaksi yaitu disertasi, diskusi serta tanya akuntansi Volt 5 bersama Biro Kominfo, Himpunan Mahasiswa Akuntansi Universitas Bangka Belitung. Di sini saya akan menjelaskan apa itu disertasi. Disertasi adalah diskusi serta tanya akuntansi yang meliputi tentang pertanyaan-pertanyaan akuntansi. Nah, pada disertasi kali ini kami akan membahas mengenai bagaimana cara mendapatkan penghasilan atau penghasilan tambahan menurut sudut pandang mahasiswa akuntansi. Baiklah, perkenalkan saya M. Farid Akmal, mahasiswa akuntansi angkatan 2021. Pada hari ini saya berkesempatan sebagai moderator disertasi Volt 5. Di samping saya sudah hadir narasumber kita yaitu Kak Feren Tanzil. Halo Kak Feren, apa kabar hari ini? Halo, kabarnya baik banget. Oke, semoga Kak Feren selalu sehat ya Kak Feren. Iya, terima kasih. Baiklah, sebelumnya saya akan membacakan CV dari Kak Feren Tanzil. Nama Feren Tanzil, lahir Sungai Liat 5 April tahun 2002. Beliau merupakan mahasiswa akuntansi angkatan 2020. Pencapaian Kak Feren ini adalah anggota generasi baru Indonesia 2022, anggota aktif UKM KWU Universitas Bangka Belitung, anggota Himaksi 2021, dan Princess of Accounting 2021. Baiklah, teman-teman, bersama Kak Feren kita akan berdiskusi dan bertanya mengenai bagaimana cara mendapatkan penghasilan ataupun penghasilan tambahan menurut sudut pandang mahasiswa akuntansi. Nah, berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari question box Instagram Himaksi, kami dari Himaksi hanya mengambil beberapa pertanyaan dan meringkas pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang sama. Dan jika selebihnya itu teman-teman ada yang kurang puas atau kurang menjawab, bisa langsung DM aja ke IG Himaksi FEUBB. Baiklah, kita langsung lanjut aja ke pertanyaan ya Kak Feren ya. Yang pertama ini dari Hafiz underscore Zan 1. Pertanyaannya adalah, kalau sekarang mencari penghasilan secara instan dan halal itu masih bisa tidak ya Kak? Gimana nih Kak tanggapannya? Untuk sekarang, untuk penghasilan instan dan halal, memang semuanya perlu maunya yang instan semuanya ya. Tapi untuk sekarang banyak sekali ya terbuka kesempatannya dari hobi-hobi yang kita miliki. Misalnya jago di bidang fotografi, kan bisa jadi kayak ambil job sampingan jadi fotografer gitu. Dan juga misalnya punya bakat atau passion di bidang kayak kepenulisan, bisa ikut lomba-lomba. Itu kan banyak sekali kan sekarang ini lomba-lomba itu merupakan salah satu penghasilan tambahan juga menurut kakak ya. Seperti itu. Oke, jadi passion kita itu bisa dikembangkan dan menjadi penghasilan ya Kak ya. Iya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Kak, dari Indra Purnama underscore 13. Kira-kira apa langkah pertama yang perlu dilakukan kaum milenial untuk memperoleh cuan? Waduh, gimana nih Kak? Bahas tentang cuan ya. Banyak sekali sih langkah awalnya ya untuk seseorang tuh bisa memperoleh cuan. Pertama itu basic banget, pengetahuan dari apa yang kita cintai dulu ya. Misalnya kita hobinya di bidang apa, kita kembangin terus, kita belajar, kita misalnya tanya ke orang yang udah terjun langsung atau terjun duluan ke bidang tersebut. Jadi kita kulik-kulik lagi apa sih kiat-kiatnya, bagaimana sih tipsnya dari seseorang ini bisa kayak mulai usaha ataupun kayak belajar misalnya main saham, ataupun di sekarang ini kan banyak sekali ya kan network dari luar-luar yang kita mudah sekali aksesnya ya, udah gampang banget. Jadi tinggal kita kemauan dari kita sendiri sih, bagaimana untuk mampu untuk kedepannya mau kembangin passion kita yang dimana itu semua kan bisa menjadi ladang cuan bagi kita gitu. Oke, jadi langkah awalnya ini kayak kurang lebih hobi dan keberanian untuk memulai. Iya. Ya? Oke. Benar banget. Kalau kita nggak berani untuk memulai, kapan majunya? Kita stuck terus di tempat
yang sama terus kan, nggak ada progres dari kita sendiri. Yang penting harus ada kemauan untuk mencoba. Nggak apa-apa kita di awalnya kayak ngerasa gagal, atau kan nggak semuanya berhasil dulu untuk di percobaan pertama kan, perlu kegagalan dari kegagalan kita kayak kita tahu nih apa kesalahan kita, apa sih yang kurangnya, jadi kita perbaiki lagi ke depannya gitu. Oke. Bagus banget nih tanggapan dari Kak Feren. Waduh, selanjutnya kita langsung ke pertanyaan ketiga ya Kak Feren ya. Dari T_Agta18. Bagaimana kiat-kiat untuk berwirausaha dan meningkatkan skill berwirausaha untuk mahasiswa? Rata-rata untuk sekarang banyak sekali kan mahasiswa yang udah punya usaha sampingan, misalnya buka online shop, buka kayak usaha makanan gitu kan, udah banyak sekali ya sekarang ini bagi mahasiswa. Dan yang pertama tuh networknya dulu sih, bangun networknya, terus pelajari sih bagaimana orang ini, bagaimana teman kita tuh memulainya, jadi apa sih hal-hal yang dipersiapkan, ataupun dari modalnya, ataupun dari ide bisnis, ataupun apa sih bisnis sekarang yang bisa menjadi prospek, yang memiliki prospek untuk kedepannya. Jadi kan suatu yang cari suatu yang baru, yang inovatif, mulai dari suatu yang kecil dulu ya, kumpulin modalnya dulu gitu, cari-cari pengetahuan ataupun ikut-ikut webinar gimana sih cara buat menambah keahlian kita, ataupun ikut organisasi yang dapat ngembangin bakat kita di kewirausahaan juga kan banyak sekali yang dapat kita ikuti. Itu sih kurang lebihnya. Berarti menurut Kak Feren ini yang pertama itu tadi ada networking, membangun relasinya, lalu mempelajari dari teman-teman yang sudah berhasil, lalu berinovasi. Nah, melakukan inovasi dari apa yang telah dipelajari dari temannya. Jadi mungkin itu tips untuk berwirausaha dan meningkatkan skill kita. Oke, selanjutnya dari Verda.02. Waduh, banyak orang bilang kalau udah ketemu uang bakal males kuliah. Jadi efisienkah kuliah sambil bekerja? Gimana nih tanggapan Kak Feren? Oke, dari sudut pandang saya sendiri hal tersebut fine aja, udah efisien aja. Tergantung bagaimana cara kita nge-manage waktunya. Apakah kita ketika udah memilih untuk memutuskan ketika kita bekerja sambil kuliah, apakah kita akan kelelahan atau tidak, atau akan kita jadikan sebagai pressure. Kalau kita kan kalau selalu berada di tekanan jadi kayak merasa beban ya. Kalau kita enjoy atau fine aja menjalaninya, kayak sih mulus aja sih ya. Ketika kita bisa membagi waktu dan juga kayak let it flow aja gitu kan. Jadi enjoy. Jadi ketika kita enjoy ngelakuin sesuatu, kita ngerasa jalannya tuh mulus aja. Walaupun ada kadang banyak tugas kan, gimana sih kayak kita ngebagi waktu kita, ada tugas malam ini harus kerja juga, misalnya kita bagi waktu, misalnya di siang hari kita ada punya spare time, ada waktu luang, kita manfaatin untuk kerja tugas dulu. Jadi nanti malam kita nggak mikir lagi pas udah selesai kerja mau mikir bikin tugas lagi. Jadi pinter-pinter kita bagi waktu. Jadi untuk efisien atau tidak tergantung dari kita sih mananya. Menurut kakak sih fine saja selagi kita mampu dan kita sanggup untuk menjalaninya ya, gitu sih. Jadi menurut Kak Feren ini efisien jawabannya. Mengapa? Karena kita harus bisa membagi waktu ya Kak Feren ya. Jadi teman-teman jika ingin kuliah sambil bekerja harus bisa membagi waktu nih biar waktu kita itu efisien. Seperti itu. Mungkin pertanyaan yang terakhir dan pertanyaan kelima ya, dari Aza Paulin. Gimana cara mengefisienkan pengeluaran uang biar nggak boros? Nah, gimana nih Kak? Oke, untuk cara menghemat uangnya biar nggak boros gitu ya, lebih ke buat skala prioritas dulu. Jadi kita bisa tahu mana kebutuhan yang urgent untuk segera kita penuhi. Jadi untuk yang
keinginan kita yang bisa ditahan atau di stop dulu, kita stop dulu. Jangan semuanya dalam satu waktu keluar gitu kan. Itu kan kelihatannya kita terlalu banyak uang yang harus kita keluarkan untuk satu waktu itu kan. Jadi kita buat prioritas. Jadi ketika ada hal urgent, kita harus memprioritaskannya dulu ya gitu. Terus untuk banyak sih kadang kita FOMO gitu, fear of missing out gitu kan. Banyak yang FOMO, takut ketinggalan tren banyak. Jadi misalnya lihat teman beli apa, kita langsung kayak pengen gitu ya, besoknya mau beli juga, atau minggu depannya udah ada barangnya kayak gitu kan, banyak kan. Jadi untuk yang seperti itu kita tahan dulu. Kita kan beda-beda untuk keadaan kita kan, finance kita, tergantung finance kita. Ketika kita ada uang yang mungkin memang ada kebutuhan, memang perlu banget, baru kita prioritaskan, kita penuhi. Itu sih. Oke. Untuk Azafaulin mungkin jelas ya bagaimana cara menghemat uang dari Kak Feren ini. Tadi harus ada skala prioritasnya. Nah, jadi misalnya Azza nih ada apa yang diprioritaskan, nah prioritaskan terlebih dahulu yang itunya, yang lebih urgent. Mungkin itu saja pertanyaan-pertanyaan yang kami ambil dari question box Himaksi. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah antusias mengikuti question box yang sudah di-share, dan terima kasih juga kepada Kak Feren telah menyempatkan waktunya sebagai narasumber kami di disertasi Volt 5 ini ya Kak Feren. Oke, terima kasih juga Himaksi atas undangannya, atas kesempatannya. Semoga Himaksi selalu sukses ke depannya. Baik, oke. Saya tutup disertasi Volt 5 kali ini. Sampai jumpa di video disertasi selanjutnya. Dan jangan lupa untuk teman-teman semua like, komen, dan subscribe YouTube Himaksi FEUBB. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.